di Muhammad Nasir Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pemahaman dalam ajaran Islam, sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, menunjukkan kesempurnaannya serta ketidaksempurnaan makhluk. Berikut adalah contoh fenomena kehidupan yang mencerminkan ketiga sifat tersebut. 1. Sifat wajib. Sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sifat al-qudrah. Al-qudrah yaitu artinya maha kuasa. Fenomena kehidupan, keajaiban alam semesta seperti rotasi bumi yang sempurna, pergantian siang dan malam, serta penciptaan manusia yang sangat kompleks. Semua ini membuktikan bahwa ada kekuasaan mutlak yang mengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tonton video bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit dari kekuasaannya yang Allah tampakkan kepada makhluknya. Mari kita lihat bersama-sama. Alam semesta kita terbentuk. Selagi para ilmuwan mencari jawaban atas pertanyaan tersulit dalam sejarah ini, mari cari tahu apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Gambaran alam Pada abad ke-20 kita telah mengetahui misteri ini. Semua berkat pria bernama Edwin Hubble. Suatu hari di Gunung Wilson, California Selatan, dia mengarahkan teleskopnya ke langit dan menemukan bahwa awan gas acak yang berterbangan di mana-mana ini sebenarnya adalah galaksi lain, dan jumlahnya banyak sekali. Selain itu, dia mengetahui hal lain, hal yang mengubah dunia selamanya, bahwa galaksi itu bergerak. Terus kenapa? Tanyamu. Yap, hal ini sangat penting. Alam semesta meluas, dan jika meluas, berarti alam semesta mungkin punya titik awal di suatu tempat, kan? Nah, yang harus kita lakukan cuma memundurkan waktu dan melihat di mana titik awalnya. Para ilmuwan butuh waktu bertahun-tahun lagi untuk menghasilkan teori yang lengkap, teori Big Bang, dan begini teorinya. Gak ada yang pernah berada dimanapun karena kapan atau di mana belum ada, paham gak? Tapi sebenarnya gak gitu. Ada satu hal itu disebut singularitas kosmik. Keadaan alam semesta yang sangat kecil, padat, dan amat sangat panas. Bayangkan alam semesta kita dikompresi menjadi bola kecil. Tekanan dan suhu di dalamnya akan sangat besar. Pada titik tertentu, bola ini tak akan bisa menahannya, dan terjadilah Big Bang. Itu adalah ledakan energi dan materi yang menciptakan semua yang kita lihat sekarang. Ruang dan waktu serta kekuatan fisik dasar. Ledakan ini juga menyebarkan quark kemana-mana. Quark, partikel kecil yang membentuk dunia kita, semuanya mendidih dalam kaldu kosmik super panas. Saat mendingin, gravitasi mulai menariknya satu sama lain. Mereka berkumpul menjadi atom, lalu molekul, kemudian menjadi objek pertama di dunia, yaitu bintang. Dan semua ini terjadi sekitar 12-14 miliar tahun lalu. Oke, sekarang kita tahu bagaimana alam semesta terbentuk. Tapi apa yang ada sebelum itu? Alan Harvey Guth, fisikawan teoretis dan ahli kosmologi Amerika, telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memecahkan misteri ini. Setelah mempelajari teori Big Bang, Guth menemukan beberapa kekurangan di dalamnya. Misalnya, distribusi materinya sangat merata meski seharusnya tidak. Mari coba gantung balon berisi cat ke langit-langit dan letakkan kanvas putih di lantai. Kalau kita menjatuhkan balonnya, balon itu akan pecah dan noda cat di kanvas pasti sangat kacau. Sekelompok bintik tersebar kemana-mana secara acak, gak ada yang sama. Tapi alam semesta kayak gitu.
Alih-alih melempar balon berwarna dari langit-langit, mari gambar titik merah kecil di kanvas. Sekarang kita perluas sedikit dan sedikit lagi, dan foto semua ini satu persatu. Kita akan melihat sebuah lingkaran membesar secara bertahap ke segala arah. Itulah kenyataannya. Alam semesta awal sangat rata dan proporsional. Itulah penemuan GAN, yaitu teori inflasi. Begini teorinya, bahkan sebelum Big Bang terjadi, ada semacam gaya yang bisa memberikan percepatan yang kuat pada ledakan. Sesuatu yang mampu mendistribusikan segala sesuatu di ruang angkasa secara instan dan merata. Teori GAN sukses besar dan kini sebagian besar ilmuwan mengandalkannya. Itulah tadi gambaran tentang penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita lanjut sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sifat al-ajz. Al-ajz artinya lemah. Fenomena kehidupan, dalam kehidupan manusia sering mengalami kelemahan seperti sakit, kelelahan, kematian. Hal ini menunjukkan bahwa manusia terbatas, berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin lemah atau terbatas. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz yaitu sifat yang mungkin terjadi pada Allah sesuai kehendaknya. Contoh sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, boleh melakukan sesuatu atau tidak. Fenomena kehidupan, ada orang yang diberi rezeki melimpah sementara yang lain diuji dengan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa Allah berhak memberikan atau menahan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Fenomena-fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa sifat-sifat Allah tidak hanya berupa konsep teologis, tapi juga dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk tetap menjaga iman kita kepada Sang Khalik, pencipta alam semesta beserta isinya. Tetaplah semangat dalam menimba ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.